Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bapak Imam Syahroni. Di video kali ini kita akan belajar materi persamaan kosinus. Di video sebelumnya sudah kita pelajari tentang persamaan sinus. Oke, untuk memahami materi kita hari ini, perhatikan masalah 2. Di masalah 2 ini ada kapal tongkang jenis PST 115 Batam yang terdampar di pantai Widuri, Pemalang, yang akan dievakuasi ke bibir pantai menggunakan kapal TB611 menggunakan tali towing. Nah, sebelum melakukan evakuasi, tim melakukan riset yang hasilnya seperti pada gambar di bawah ini ya. Misal, tim evakuasi melihat kapal dari tepi pantai dengan sudut elevasi adalah X. Sedangkan posisi kapal dilambangkan dengan A. Posisi tim evakuasi dilambangkan dengan B. Jarak kapal dengan daratan itu merupakan panjang garis AC. Jarak kapal dengan tim evakuasi merupakan panjang garis AB. Oke, perhatikan di gambar di bawah ini. Di sini ada segitiga siku-siku. Nah, perhatikan segitiga ABC ya. Kita akan mencari sudut elevasi X-nya. Berarti kita menggunakan perbandingan trigonometri kosinus. Jadi cos X sama dengan sisi samping per sisi miring. Berarti ini BC per AB. Sisi BC 100, sisi AB 200. Kalau kita sederhanakan berarti 1/2. Berarti kita mempunyai persamaan cos X sama dengan 1/2. Nah, untuk mencari sudut elevasi X, tentu kita akan berpikir berapa nilai cos X yang nilainya adalah setengah. Pasti kita sementara akan menjawab bahwa nilai X adalah 60 derajat. Nah, pertanyaannya apakah sudut elevasi X itu hanya 60 derajat? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena ada nilai-nilai X yang lain yang nilai cosnya adalah setengah. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke konsep kuadran yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Ya. Nilai cos yang bernilai positif atau setengah itu tentu di kuadran 1. Ya, berarti kita mempunyai nilai X sama dengan 60 derajat. Ya. Nah, kalau sudut 60 ini lalu kita putar ya 1 kali. Nah, ini berarti kita punya nilai X yang kedua yaitu 60 ditambah 1 kali sudut putar itu adalah 360 derajat. Sehingga kita peroleh 420 derajat. Jadi selain X sama dengan 60, kita punya nilai X yaitu 420 yang nilai cosnya itu adalah setengah. Jadi kita putar 1 kali putaran. Lalu kalau kita putar 2 kali putaran, ini juga bernilai setengah nilai X-nya ya. Jadi kalau diputar 2 kali putaran berarti 60 derajat ditambah 2 kali putaran 360 ya. Nah, 780 derajat. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya sehingga bisa kita tulis secara umum 60 derajat ditambah K kali putar kali sudut putarnya 360 derajat. Nah, sekarang di kuadran berapa yang nilai cosnya itu setengah atau positif? Tentu ada di kuadran 4 ya. Jadi selain di kuadran 1 ada nilai kosinus yang nilainya positif itu di kuadran 4. Sudutnya berapa? Ini kalau kita putar berlawanan jarum jam maka sudutnya di sini adalah -60 ya. Tapi kalau kita putar berlawanan jarum jam maka sudutnya adalah 360 dikurangi 60 sama dengan 300 ya. Jadi sudut 300 itu sama dengan sudut -60 ya. Misal kita ambil yang negatif saja. Berarti X yang kedua adalah -60 derajat. Kemudian kalau kita putar lagi 1 kali ya, maka X yang kedua ini bisa kita tulis negatif 60 ditambah 1 kali 1 putaran 360. Kemudian kita putar lagi 2 kali. Bisa kita tulis
min 60 ditambah 2 kali putaran kali 360 derajat. Nah, ini berlaku seterusnya. Berarti X yang kedua ini bisa kita tulis negatif 60 ditambah K kali putar kali 360. Oke, berarti kemungkinan sudut elevasi X ya yang berada di titik B itu bisa 60, bisa 420, bisa 780, di sini bisa min 60, bisa ini 300, ini bisa 660 ya, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh kesimpulan secara umum ini ya. Oke, dari cerita kapal tongkang tadi mencari sudut elevasi, bisa kita tarik kesimpulan X yang pertama sama dengan 60 ditambah K kali 360. Dan X yang kedua itu negatif 60 ditambah K kali 360. Jadi secara umum, kalau ada persamaan kosinus, cos X sama dengan cos alfa, maka bisa kita tulis nilai X-nya persamaannya adalah alfa ditambah K kali 360 dan X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360. Nah, kedua rumus ini nanti kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan soal-soal persamaan kosinus ya. Oke, langsung aja kita ke contoh ya. Di sini ada contoh soal, ada 5 soal yang akan kita selesaikan. Langsung aja ke soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos 45 di mana X-nya dibatasi dari 0 derajat sampai 360 derajat ya. Sekarang kita gunakan untuk rumus yang pertama. Berarti X1 sama dengan 45 ditambah K kali 360 ya. Untuk K sama dengan 0, kita peroleh X1 45 ditambah 0 kali 360 sama dengan 45 derajat. Untuk K yang kedua, untuk K1, X1-nya berarti 45 ditambah 1 kali 360. Ketemu 405. Ini jelas tidak memenuhi karena melebihi 360. Kalau yang 45 ini masuk dalam interval ini berarti memenuhi. Jadi untuk K yang kedua dan ketiga tidak perlu kita uji. Kemudian kita menggunakan rumus yang kedua. X2 berarti negatif 45 ditambah K kali 360. Kita uji untuk K sama dengan 0. Berarti X2-nya min 45 ditambah 0 kali 360. Ketemu negatif 45. Ini juga tidak memenuhi. Kita ambil K sama dengan 1. Berarti X2-nya sama dengan min 45 ditambah 1 kali 360. Kita peroleh hasil 315. Nah, ini memenuhi ya. Kemudian kita ambil K sama dengan 2. Jadi X2-nya negatif 45 ditambah 2 kali 360. Peroleh 675 derajat. Ini jelas tidak memenuhi. Kita peroleh himpunan penyelesaian untuk persamaan ini adalah 45 derajat, 315 derajat. Soal yang kedua, tentu ingat ya, kalau soalnya dalam bentuk radian, pi tidak boleh diubah ke derajat. Ya. Berarti kita hanya mengubah rumusnya aja. Berarti X yang pertama, alfa plus K kali 2pi, dan X yang kedua, min alfa plus K kali 2pi. Ya. Oke, kita cari X yang pertama. Berarti setengah pi ditambah K kali 2pi. Untuk K sama dengan 0, kita peroleh X1 sama dengan setengah pi ditambah
0 kali 2pi sama dengan setengah pi. Untuk K sama dengan 1, berarti setengah pi ditambah 1 kali 2pi, 5 per 2pi. Nah, ini jelas tidak memenuhi ya. Ini kalau kita cek 5 per 2pi itu melebihi 360 ya. Berarti untuk K yang sama dengan 2 dan seterusnya ini tidak perlu kita ujikan. Nah, sekarang untuk X yang kedua. X2 berarti sama dengan min setengah pi ditambah K kali 2pi. Kita ambil untuk K sama dengan 0, berarti X2-nya min setengah pi ditambah 0 kali 2pi. Hasilnya min setengah pi. Ini jelas tidak memenuhi ya, karena di luar interval. Untuk K sama dengan 1. X yang kedua berarti min setengah pi ditambah 1 kali 2pi. Ini ketemu 3 per 2pi ya. Ini masih memenuhi ya, karena 3 per 2 itu kan 1,5 ya. 1,5 itu masih kurang dari 2 ya. 2pi maksudnya. Untuk K sama dengan 2, X yang kedua berarti min setengah pi ditambah 2 kali 2pi. Nilainya sama dengan 7 per 2pi. Nah, ini tidak memenuhi karena 7 bagi 2 itu kan 3,5, berarti melebihi 2pi. Oke, berarti untuk K sama dengan 3 dan seterusnya tidak perlu kita uji. Kita peroleh himpunan penyelesaiannya setengah pi dan 3 per 2pi. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Kita punya dua ya, punya dua penyelesaian. Jadi yang pertama 3x sama dengan 75 plus K kali 360. Dan yang kedua 3x sama dengan negatif 75 plus K kali 360. Kita cari X-nya, berarti X sama dengan 75 plus K kali 360 dibagi 3. Sama dengan 25 plus K kali 120. Sekarang kita uji untuk K sama dengan 0. X yang pertama kita peroleh 25 plus 0 kali 120. Kita peroleh 25. K sama dengan 1. X1-nya 25 plus 1 kali 120. Berarti 145. Untuk K sama dengan 2. Berarti 25 ditambah 2 kali 120. Kita peroleh 265. Untuk K sama dengan 3. Kita peroleh X1 25 ditambah 3 kali 120. Ini ketemu 385. Nah, ini tidak memenuhi ya, karena melebihi interval yang ditentukan, yaitu 360. Kemudian untuk rumus yang kedua, berarti X sama dengan negatif 75 plus K kali 360. Ini dibagi 3. Kita peroleh negatif 25 plus K kali 120. Sekarang kita uji untuk K sama dengan 0. Berarti X yang kedua negatif 25 plus 0 kali 120. Berarti ketemu negatif 25. Nah, ini jelas tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X2-nya berarti negatif 25 ditambah 1 kali 120. Ketemu 95. Nah, ini jelas memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 2, negatif 25 ditambah 2 kali 120. 215 ya. Ini masih memenuhi. Untuk K sama dengan 3, X2-nya min 25 ditambah 3 kali 120. 35.
Untuk K sama dengan 4, ini jelas tidak memenuhi ya. 4 kali 120 kan 480 ya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya kita peroleh 25 14 urut ya, 25 95 lalu 145 215 dan 265 ya. Yang lain tidak memenuhi ya. Oh, ini masih ada ini 335. Oke. Kita ke soal yang keempat. Kita punya dua bentuk. Yang pertama, X ditambah 25 sama dengan 85 plus K kali 360. Yang kedua, X plus 25 sama dengan negatif 85 plus K kali 360. Kita selesaikan yang pertama dulu. Berarti X 85 dikurangi 25. Berarti 60. 60 plus K kali 360. Kita uji untuk K dengan 0. Kita peroleh X-nya 60. Untuk K sama dengan 1, kita peroleh X-nya 420. Ini tidak memenuhi ya. Dan yang bentuk yang kedua, negatif 85, negatif 25, berarti 110 ya. Negatif 110 ditambah K kali 360. Kita uji untuk K sama dengan 0, kita peroleh X-nya negatif 110. Ya, ini jelas tidak memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita peroleh X-nya negatif 110 ditambah 1 kali 360. Sama dengan 250. Untuk K sama dengan 2, berarti X2-nya negatif 110 ditambah 2 kali 360 sama dengan 610. Nah, ini jelas tidak memenuhi. Himpunan penyelesaiannya kita peroleh yang pertama adalah 60, yang kedua adalah 250. Untuk soal yang kelima, untuk soal 05 silahkan kalian coba sendiri sebagai latihan. Sekarang kalian simak video selanjutnya. Akan saya bahas untuk materi persamaan tangen. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya, persamaan tangen. Untuk memahami persamaan tangen, mari kita simak cerita pada teks berikut. Ada istilah Base Transceiver Station atau disingkat BTS, atau istilah lainnya adalah menara seluler. Kalau kita perhatikan gambar di samping, ini adalah gambar menara BTS atau menara seluler. Biasanya menara seluler itu akan mengeluarkan gelombang elektromagnetik ya, yang memancar kepada daerah sekitarnya. Nah, misalkan di sini ada daerah sekitarnya itu berupa perumahan. Nah, maka agar radiasi yang ditimbulkan oleh pancaran gelombang elektromagnetik ini aman bagi kesehatan manusia, maka ada ketentuannya. Ketentuannya adalah jarak perumahan terhadap menara itu minimal 20 meter untuk menara yang berada pada ketinggian di bawah 45 meter. Apabila menara melebihi 45 meter, itu maka jarak perumahan yang aman itu adalah 30 meter. Nah, pada cerita ini jarak aman perumahan warga terhadap sudut pancar menara mengikuti persamaan Y sama dengan 20 tan X. Jadi jarak amannya mengikuti persamaan 20 tan X. Nah, sudut pancar menara itu yang mana? Sudutnya di sini. Ini misalkan sudut X berarti dibentuk antara jarak perumahan terhadap menara dan ketinggian menara. Nah, sekarang jarak amannya adalah 20 meter, berarti Y-nya ini kita ganti 20, berarti sama dengan 20 tan X. Kita peroleh tan X sama dengan 20 per 20, berarti tan X-nya sama dengan 1. Nah, tentu kita akan berpikir untuk persamaan tangen ini, tan berapakah yang nilainya sama dengan 1?
salah satunya adalah 45 derajat. Tentu ada nilai x yang lain yang nilai tan-nya itu adalah 1. Nah, sekarang kita akan mencari nilai x yang lain menggunakan persamaan tangen. Oke, tadi kita mempunyai persamaan tan x sama dengan 1. Berarti ini kita ubah tan x sama dengan tan 45. Nah, sekarang kita kembali ke konsep kuadran ya. Kuadran, nilai tan yang nilainya 1 atau positif itu salah satunya di kuadran 1 ya. Ini sudutnya 45 derajat ya. Berarti kita peroleh nilai x-nya sama dengan 45 derajat. Nah, selain di kuadran 1, nilai tan yang bernilai positif atau bernilai 1 itu di kuadran 3. Berarti sudut ini kita putar setengah putaran di sini. Berarti di sini 180 ditambah 45 derajat, atau bisa kita tulis x sama dengan 45 ditambah 1 kali 180 derajat. Nah, kalau kita tambah lagi setengah putaran bernilai 1 juga tannya. Berapa? Berarti x-nya sama dengan 45 ditambah 2 kali 180. Kenapa 2 kali? Tadi kan 1 kali di sini, kemudian nambah 1 kali di sini. Jadi 2 kali 180. Dan begitu seterusnya, selalu bertambah 180 derajat. Sehingga kalau kita tulis secara umum berarti x sama dengan 45 ditambah k kali 180, di mana k-nya bergerak dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi secara umum kita peroleh untuk persamaan tangen tan x sama dengan tan alfa, maka x-nya bisa kita cari dengan rumus alfa ditambah k kali 180 derajat. Nah, kalau dalam bentuk radian, maka bisa kita ubah menjadi x sama dengan alfa ditambah k kali pi, karena 180 itu adalah pi. Sekarang kita ke contoh 1. Tan x sama dengan tan 60. X-nya bergerak antara 0 derajat sampai 360 derajat. Kalau kita menggunakan formula yang tadi, berarti x sama dengan 60 ditambah k kali 180 derajat. Kalau k-nya 0, maka x-nya 60 ditambah 0 kali 180 sama dengan 60 derajat. Kalau k-nya 1, maka x1-nya 60 ditambah 1 kali 180, ketemu 240. Kalau k-nya sama dengan 2, maka x1-nya 60 ditambah 2 kali 180. Berarti ini ketemu 420. Nah, ini yang tidak memenuhi ya, karena melebihi 360. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 240 derajat. Kemudian contoh yang kedua ini berupa radian ya, atau pi ya. Nah, caranya sama, berarti kita gunakan x sama dengan 1/3 pi ditambah k kali pi, karena 180 itu kan pi ya. Nah, kita uji untuk k sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1/3 pi ditambah 0 kali pi. Berarti hasilnya 1/3 pi. Untuk k sama dengan 1, kita peroleh nilai x sama dengan 1/3 pi ditambah 1 kali pi, ketemu 4/3 pi. Dan untuk k sama dengan 2, kita peroleh x-nya 1/3 pi ditambah 2 pi, sama dengan 7/3 pi. Nah, ini jelas tidak memenuhi. Kenapa? Karena 7 bagi 3 itu kan 2 koma ya. Padahal di sini maksimal adalah 2 pi. Jadi, untuk k yang sama dengan 3 dan seterusnya tidak perlu diuji. Jadi langsung ketemu himpunan penyelesaiannya 1/3 pi dan 4/3 pi. Oke, demikian untuk pembahasan
persamaan tangan. Silahkan kerjakan tugasnya di e-learning. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.